A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang data dan variabel statistika. Pengertian data dan variabel. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang dikumpulkan atau diobservasi dari suatu populasi atau sampel. Data ini bisa berupa angka, fakta, pengamatan, atau atribut lain yang relevan dengan objek atau fenomena yang sedang diteliti. Data ini menjadi bahan dasar untuk melakukan analisis statis dan membuat kesimpulan yang lebih luas. Variabel atau variabel dalam bahasa Indonesia adalah karakteristik atau atribut yang berbeda-beda dari setiap individu dalam suatu populasi atau sampel. Variabel ini bisa berupa angka, kategori, atau atribut lain yang dapat diukur atau diamati. Variabel ini digunakan untuk merepresentasikan karakteristik yang ingin dipelajari atau dijelaskan dalam penelitian atau studi statistik. Syarat data baik. Yang pertama, data harus objektif sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, data harus bisa mewakili. Yang ketiga, kesalahan baku atau harus kecil. Yang keempat, suatu perkiraan dikatakan baik jika kesalahan bakunya kecil. Syarat 2 dan 3 sering disebut sebagai syarat data yang dapat diandalkan. Harus tepat waktu. Dan keenam, harus relevan, yaitu data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Ikhtisar pembagian data. Dalam ikhtisar pembagian data, yang pertama, data memiliki 4 sumber. Yang pertama menurut sifat, yang kedua menurut sumber, yang ketiga menurut cara memperoleh, dan yang keempat menurut waktu pengumpulannya. Dalam data menurut sifat terbagi menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan yang kedua, data menurut sumber terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Dan yang ketiga, data menurut cara memperoleh terbagi menjadi 2, primer atau sekunder. Dan yang keempat, menurut waktu pengumpulannya terbagi menjadi 2, yaitu time series dan cross-casing. Data menurut skala pengukuran. Nominal sifatnya hanya untuk membedakan antara kelompok, contoh, jenis kelamin, jurusan dalam suatu sekolah tinggi atau manajemen dan akuntansi. Ordinal, selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya ialah tingkat pendidikan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Skala perusahaan terbagi menjadi 2, yaitu besar dan sedang. Selanjutnya, data menurut skala pengukuran, yaitu interval. Selain memiliki sifat data ordinal,
juga memiliki sifat interval atau observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tepat. Contohnya yaitu temperatur. Rasio juga selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai yang mempunyai arti. Contohnya ialah tinggi badan, berat badan, dan waktu. Jenis data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu kualitatif. Kualitatif ialah berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen skala pengukuran. Nominal atau ordinal data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya presentasi siswa yang sangat meningkat, biaya sekolah sangat mahal, penyaluran BOS sangat lancar, dan sebagai berikut. Yang kedua, kuantitatif. Kuantitatif ialah mengindikasikan seberapa banyak data selalu numerik skala pengukuran, atau interval dan rasio, misalnya rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan 100.000, sama 99% siswa dinyatakan tamat dan lulus, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis data menurut cara memperoleh terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya BPS melakukan sensus penduduk pada tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS atau data perbankan dari BL dan lain-lain. Selanjutnya, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, cross-sectional data. Cross-sectional data yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah mahasiswa UPI pada tahun 2016 atau 2017. Jumlah perusahaan go publik tahun 2016. Yang kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Produksi padi di Indonesia tahun 2007 sampai 2016. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi,
sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lainnya biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari BPS, data perbankan dari BL, dan lain-lain. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.